Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat Ibu Anggi Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Pramudia. Saya Putra Malina. Saya Timotia Immaculata. Saya Zakia Salsabila. Saya Alvin Surpo. Pertama-tama, izin Ibu, kami ingin menjelaskan mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu di Indonesia, mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap isu ini semakin meningkat. Pemerintah dan masyarakat sipil berupaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Undang-undang yang mengatur bagi korban kekerasan seksual itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu ada pasal-pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual. Yang pertama itu pasal 281 KUHP berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ayat 1E, barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum. Ayat 2E, barang siapa sengaja merusakkan kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. Lalu ada pasal 289 KUHP, itu berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau di membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Lalu yang ketiga ada pasal 290 KUHP berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum ayat 1E. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Ayat 2E, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawinin. Ayat 3E, barang siapa membujuk menggoda seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. Lalu ada pasal 291 KUHP, kalau berbunyi ayat 1, kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Ayat 2, kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Lalu yang terakhir ada pasal 292 KUHP, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Bahasannya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban hendak menghendaki. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang mana aktivitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Dilanjut dengan jenis-jenis pelecehan seksual. Ada beberapa poin yang kita jabarkan mengenai poin pertama, ada pemerkosaan. Poin kedua, ada eksploitasi terhadap
seksual. Yang ketiga ada prostitusi paksa. Yang keempat ada pemaksaan aborsi. Dan yang terakhir ada perbudakan seksual. Jelas mengenai pemerkosaan. Lu simpulan dulu dah. Apa udah jelasin aja. Oke, mengenai jenis-jenis pelecehan seksual. Di poin pertama adalah pemerkosaan. Dalam arti pemerkosaan ini yang terlibat itu ada dua orang. Yang pertama ada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam konteksnya itu, si pihak laki-laki dan perempuan ini melakukan hubungan badan ataupun hubungan intim. Tetapi si pihak korban ataupun perempuan itu menolak dalam hal tersebut. Akan tetapi lagi, si pihak laki-laki ini memaksa terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Akhirnya menimbulkan kekerasan ataupun pemerkosaan pada saat itu. Poin yang kedua, ada eksploitasi seksual. Eksploitasi ini ibaratnya kan hal yang menjual ataupun apa ya, memberikan kepada orang lain gitu, terutama terhadap penjualan diri. Jadi kebanyakan itu perempuan-perempuan pada zaman ini melihat bahwasanya untuk mencari uang ataupun sekedar mencari material itu bisa menjual diri mereka kepada pria-pria yang menginginkan hal sesuatu dari si pihak cewek ini. Nah, yang ketiga ada prostitusi paksa. Ibaratkan konteks dari prostitusi ini kan suatu hal yang diperdagangkan. Dalam arti ini tuh dijual si cewek ini. Bukan menjual diri secara sukarela ataupun dibayar, tetapi ada pemaksaan di dalamnya. Jadi pihak si pelaku ini ditambah lagi untuk mencampur tangan dari prostitusi paksa ini. Ibaratnya orang lain gitu kan, menjual pacarnya sendiri untuk kepentingan pribadi gitu kan contohnya. Di poin keempat ada pemaksaan aborsi. Nah, ini nih yang paling riskan. Ibarat arti banyak gitu di kalangan remaja khususnya gitu kan melakukan hubungan intim ataupun hubungan badan yang menghasilkan gitu kan ibaratnya sampai melahirkan gitu. Nah, di tahap ini si pihak lelaki memaksa si korban si perempuan ini untuk menggugurkan adanya unsur paksaan di dalam tersebut yang menampakkan terhadap pemaksaan aborsi. Di poin terakhir ada perbudakan seksual. Nah, ini nih yang paling juga riskan juga ibaratnya terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang ataupun disebut juga TPPO. Nah, ini tuh diperbudak dalam arti secara tidak langsung dipekerjakan dalam adanya unsur pemaksaan gitu. Dibudak dalam arti secara untuk memuaskan diri saja gitu kan, atau enggak di bahan untuk kesenangan lelaki saja, ibaratnya lelaki lagi kesel dipukul-pukulin ini si perempuan, contohnya seperti itu. Untuk jenis-jenis pelecehan seksual. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.
Ini gue harus ngomong apa lagi? Baik, baik. Mungkin dari penjelasan teman-teman kelompok satu, saya ingin mendapatkan sedikit bahwasanya pelecehan seksual ini masih menjadi faktor permasalahan yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintahan mungkin bisa menanggapi lebih serius atau mengatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana apabila kekerasan seksual ini terjadi. Bagaimana isu-isu yang lagi dan sering terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kelompok satu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit, Ki? Mai. Oke, ini udah Ki. Oke, jadi jangan bentar ring, suara ring. Lucu banyak mau nih. Bentar jelek suara. Ya, jadi teman-teman mengenai dari perspektif dari kelompok satu mengetahui bahwasanya kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual. Karena mengetahui dari pasal-pasal yang mengatur itu ada beberapa pasal banyak sekali gitu kan. Melihat bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Tercantum pada pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Melihat hal tersebut, kita sebagai melihat dari pandangan tersebut bahwasanya banyak pasal-pasal terkait yang sudah dimuat tetapi tidak dijalankan dengan semestinya. Dalam arti itu masuk ke konflik ataupun unsur konflik norma gitu. Di mana suatu undang-undang yang sudah dibuatkan, yang sudah diatur dan sudah dihukum yang tertera di dalam pasal-pasal tersebut itu tidak sesuai. Nah, pada saat ini kita melihat dulu nih penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap pelecehan seksual. Cuman, nah, tujuan dari perspektif ini menimbulkan suatu evaluasi di mana suatu masukan untuk membantu ataupun menambahkan dalam arti gimana caranya pelecehan seksual ini bisa mengalami penurunan secara indeks permasalahan itu. Indeks permasalahan ini kan setiap tahunnya kan banyak terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena ngeliat sendiri gitu kan, warga Indonesia banyak sekali yang bekerja di luar daripada negara Indonesia untuk menjadi ART ataupun hal yang lain gitu kan. Nah, balik lagi hal tersebut yang kita atur dan juga yang perlu kita tindak lanjuti. Dalam arti perlunya sosialisasi terhadap pelecehan seksual terhadap cara penyelesaian masalahnya gitu kan. Sosialisasi ini itu bertujuan bahwasanya masyarakat di Indonesia ini banyak sekali mempunyai kebutaan dalam hukum. Jadi udah banyak nih pasal yang terkait, tetapi masyarakat sekitar ataupun masyarakat Indonesia itu belum paham, belum paham betul. Dalam arti ini harus dituntaskan untuk masyarakat Indonesia itu tahu betul untuk melihat daripada konsekuensi dan juga yang sudah diatur dari pasal-pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual. Mungkin ada penambahan dari Rangga Pramudia nih. Gimana Rangga? Ya, untuk penerapan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, mungkin dari kelompok kami sedikit kurang efektif sebenarnya dalam penerapan hukum yang ada di Indonesia ini. Bagaimana peran pemerintah dan penegak hukum saat ini tuh krisis akan kewajibannya sebagai
aparatur negara, di mana banyak korban-korban yang mungkin susah atau lebih tepatnya bingung nih untuk mengadu atau dia bercerita gitu, karena sosialisasi terhadap pelecehan seksual itu nggak memungkinkan bahwa si korban ini bakalan aman dan terlindungi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ki berapa menit?